Oke, baik ya. Jadi renungan kita saya melanjutkan, judulnya adalah kasih mengharap segala sesuatu ya. Dan ini entah sudah ke belasan kali mungkin ya, karena ada pendahuluan tentang kasih, ada nanti total 15, ini hampir terakhir ya. Jadi dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 di situ ada 15 hal yang kasih kerjakan secara positif maupun secara negatif, artinya dilakukan atau tidak dilakukan ya. Dan ada 4 hal yang terakhir itu yang selalu kasih lakukan ya, atau di dalam terjemahan kita lakukan dalam segala sesuatu, yaitu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharap segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kita akan membahas yang mengharap segala sesuatu. Jadi seserah di dalam hidup di dunia yang penuh tantangan, banyak kekecewaan, banyak orang itu sudah menyerah untuk berharap dalam hubungan dengan orang lain ya. Misalnya kalau keluarga, banyak keluarga itu hubungan dengan pasangan semakin memburuk, akhirnya menyerah, tidak ingin lebih baik, tidak ingin perbaikan ya. Atau nanti kalau kalian punya anak ya, dari baik kemudian tidak mau dengar, lama-lama kita menyerah, ya udah terserah gitu ya. Atau yang kita lebih familiar mungkin di lingkungan kerja ya, ada orang-orang tertentu yang kita kecewa ya, dia melakukan hal-hal yang tidak katakan tidak baik ya, tidak kerjasama dengan baik, tidak menurut, tidak mengikuti arahan, dan akhirnya kita menyerah, yaudah terserah kalian. Jadi sebenarnya banyak orang yang berkata ya sudah cukup, aku tidak bisa berharap lagi dari orang-orang ini, seperti itu saudara ya. Mudah-mudahan saudara bisa membayangkan di lingkungan saudara ada orang-orang tertentu yang sudah seperti itu, yang saudara sudah mungkin menuju arah itu atau sudah di sana ya. Tapi saudara, kasih agape, kasih ilahi itu tidak pernah berhenti berharap ya, sesuai dengan bacaan kita tadi ya. Jadi Paulus menuliskan sesuatu, menyuratkan, mengirimkan surat tentang kasih yang mengejutkan bagi orang Korintus ya, karena di situ dia mengungkapkan satu ungkapan kasih mengharap segala sesuatu. Nah, jadi di situ ada kata mengharap atau berasal dari kata pengharapan ya, dari pengharapan. Jadi saudara, kalau di dalam kekristenan ada 3 kebajikan utama, virtue utama ya, iman, pengharapan, dan kasih ya. Iman, pengharapan, dan kasih. Nah saudara, walaupun kasih dikatakan sebagai yang terbesar di antara ketiganya karena dia bersifat kekal, tapi di tengah dunia kita memerlukan ketiganya ya, ketiga pilar ini. Kalau kita mengabaikan pengharapan, fokus pada iman dan kasih, maka ini bisa melemahkan iman kita ya, karena pengharapan berpikir tentang ke depan ya. Dan menurut Paulus ya, dalam mendefinisikan kasih, maka kalau kita berhenti, kalau kita tidak memperhatikan pengharapan, kita bisa gagal di dalam kasih kita kepada sesama ya. Karena itu saudara, kita mau belajar hal ini supaya kita lebih mengerti dan bagaimana kita bisa mengasihi lebih baik ya. Baik, itu pendahuluannya. Nah saudara, apa artinya ya? Saudara, beberapa terjemahan Alkitab berbahasa Inggris yang standar ya, King James menerjemahkan love, hope, all things ya, mengharapkan segala sesuatu, mirip dengan yang Indonesia. NIV, it always hope, ini agak berbeda ya, selalu berpengharapan, selalu mengharapkan. ESV itu seperti King James, hope all things. New Living Translation, always hopeful, mirip dengan NIV.
Kemudian the message yang lebih bebas, love always look for the best, ya. Melihat ke depan selalu melihat yang terbaik. Dan bahasa Yunaninya adalah panta albizai, panta albizai, ya, panta albizai. Nah, setelah kata pengharapan, ya. Kata pengharapan itu di dalam bahasa asli ini, ya, elbiza itu ya dasarnya adalah berharap dengan keyakinan, Jadi bukan harapan yang tanpa keyakinan, atau yang sekedar keinginan, ya, sekedar keinginan biasa. Ya, misalnya, ya saya hari ini berharap cuaca terang, ya. Pengharapan bukan seperti itu, tetapi ini sesuatu yang serius, yaitu kepercayaan yang yakin pada hal yang tidak terlihat dalam kaitannya dengan menantikan keselamatan, ya, dengan sukacita dan penuh keyakinan, ya. Jadi ini seperti iman, tapi ke depan, ya. Jadi ini adalah sesuatu yang bersifat aktif. Pengharapan di dalam bahasa Yunani ini bersifat aktif, ya, bukan pasif. Kita harap kemudian kita biarkan, ya, tetapi harap dan kita kerjakan, ya. Dan bersandar dengan teguh pada kebaikan dan kuasa Allah, ya. Jadi pengharapan yang kita dasarkan pada kebaikan dan kuasa Allah, ya. Nah, jadi saudara, kasih yang sejati yang kita bicarakan ini menaruh pengharapan semacam ini, ya. Bukan karena situasi yang mendukung, bukan karena kemauan kita, ya, tapi karena Allah yang kita percaya tetap setia dan sanggup mengubah, ya. Kalau lihat orangnya tidak ada harapan, tetapi kalau Allah yang bekerja, kita percaya Dia sanggup mengubah orang itu, ya. Jadi ini tidak harus berdasarkan iman, ya. Dan kita percaya apa yang kita imani akan menjadi kenyataan, karena ini berdasarkan janji Allah, ya. Karena itu sebagai orang percaya yang kita belajar mengasihi ini, kita tidak menerima kenyataan sekarang ini sebagai final, ya. Orang ada yang, wah, ini tidak ada harapan, orang satu ini tidak bisa. Kita ketika belajar kasih ini, kita tidak berhenti di situ. Kita percaya Dia masih bisa berubah, bahkan manusia memang harus selalu berubah. Nah, itu pengharapan. Nah, kata berikut adalah kata panta, ya, atau segala sesuatu yang diterjemahkan segala sesuatu. Nah, segala sesuatu ini bisa berarti segala sesuatu, berarti tidak terbatas, ya, pada situasi atau pada orang, ya, pada orang. Tapi kata ini juga bisa diartikan sebagai selalu atau tanpa henti, ya, selalu atau tanpa henti. Nah, saudara, kita tahu bahwa arti segala sesuatu ini tidak bisa harafiah, ya, tidak bisa apa adanya, karena menurut Alkitab juga tidak segala sesuatu yang kita harapkan bisa terjadi, ya. Misalnya, tidak semua orang manusia akan menerima Tuhan. Itu kenyataan, dan firman Tuhan juga mengatakan begitu. Hanya orang yang menerima yang diselamatkan. Ya, berarti kita tidak bisa segala sesuatu itu artinya tanpa batas, ya. Jadi saudara, karena apa? Karena keyakinan kita itu pada akhirnya harus berlandaskan pada kebenaran, ya, pada kebenaran. Ya. Jadi karena itu penekanan segala sesuatu lebih pada, bukan pada ruang lingkup yang tidak terbatas, tapi pada ketekunan dan kegigihan di dalam mengasihi itu. Ya. Karena itu terjemahan always hope itu terasa lebih tepat, ya, terasa lebih tepat daripada diterjemahkan mengharap segala sesuatu, ya. Karena tidak segala sesuatu yang kita harapkan itu bisa terjadi, soalnya orang bisa saja kita berharap seseorang, katakan keluarga kita itu diselamatkan, ya, berharap terusnya, tapi dalam kenyataannya tidak semua, saudara, ya. Itu rahasia Tuhan menyelamatkan seseorang atau tidak itu, ya.
tapi kita berharap terus. Kita bisa always hope, ya, atau dalam arti kita tekun gigih mendoakan orang itu supaya orang itu diselamatkan atau orang itu berubah, ya. Itu saudara, ya. Jadi jadi kasih yang sejati tidak pernah berhenti berharap, ya. Tidak pernah punya kata menyerah. Selalu berharap walaupun sulit, ya, walaupun sepertinya tidak berpengharapan, ya. Jadi terus berjuang, terus percaya kepada kebaikan Tuhan, ya. Ya, bahwa Allah itu akan terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, ya. Itu di Roma 8:28, ya. Jadi kasih yang sejati terus berharap bukan karena manusia itu baik atau layak mendapatkan kebaikan Allah, tapi karena Allah itu sendiri memang Allah yang kasih, ya, Allah yang kasih yang sebenarnya bekerja untuk kebaikan, ya. Nah, jadi saudara, kasih seperti inilah yang harus kita miliki, ya. Kasih yang tidak pernah putus asa, kasih yang tidak sinis, ya, terhadap orang lain, ya. Kasih yang tidak menutup perubahan atau pertobatan orang lain, ya. Tapi kasih yang optimis dan kasih yang tetap berharap di dalam hubungan-hubungan kita dengan sesama, ya. Itu saudara, ya, artinya. Nah, saudara, jemaat Korintus, ya mungkin sama dengan kita juga, ya. Itu adalah jemaat yang memerlukan kasih yang selalu berharap, ya. Ini ada gambaran satu ayat yang mengatakan seperti ini, saudara, ya. Saya langsung aja di bagian terakhirnya itu, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, ya, bukankah hal ini menunjukkan bahwa kamu duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi, ya. Jadi itu, saudara. Jadi saudara, surat ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat Korintus, ya. Nah, mereka itu sebenarnya kelihatan dinamis secara rohani, kerohanian, ya. Mereka kaya dengan karunia rohani, bernubuat, punya pengetahuan, ya. Ada yang berbahasa roh, bisa mukjizat dan sebagainya. Tetapi justru di antara mereka kehilangan hal yang utama, yaitu kasih, ya. Sehingga apa yang terjadi di sini, terjadi perpecahan, khususnya, ya, yang terkait dengan ayat kita, perpecahan. Mereka membanggakan pemimpin yang mereka ikuti, berselisih, bahkan menggugat ke pengadilan, ya, ke pengadilan umum, meremehkan yang lain, ya, tidak sabar, tidak lagi berharap yang lain ketika bermasalah itu bisa kembali, bisa pulih, ya. Nah, iri hati dan perselisihan ini jauh dari sikap berharap segala sesuatu yang baik untuk orang lain, ya. Jadi iri hati kan pusatnya pada diri yang tidak puas, dan iri hati tidak rela orang lain berhasil, ya. Jadi dia tidak menaruh pengharapan akan kebaikan dan berkat Allah kepada orang yang seharusnya dikasihi, ya. Karena pusatnya pada diri sendiri, bukan pada Allah, bukan pada potensi ilahi seseorang, ya, atas kebaikan Allah, ya. Pengharapannya pusatnya pada diri sendiri, ya. Nah, sementara kasih, saudara, itu bersukacita atas kebaikan orang lain, ya. Percaya potensi talenta dan berkat yang Allah itu ingin berikan kepada manusia. Jadi jelas iri hati itu jauh dari kasih yang sejati ini, ya. Kemudian perselisihan itu kan juga berakar dari ego, ya. Kalau kita berselisih dengan orang lain kan karena kita tidak menerima diri kita direndahkan atau dikalahkan, ya. Jadi ingin maunya menang, ya. Jadi kemudian tidak peduli dengan perpecahan. Nah, ini sebenarnya dia menyerah untuk rekonsiliasi, ya.
menyerah untuk terjadinya rekonsiliasi dan kesatuan. Ya. Sementara kasih itu berharap itu terjadi kesatuan, ya, kesatuan di antara sesama, di antara orang percaya maupun di dalam komunitasnya. Ya. Jadi karena itu tidak heran kemudian Paulus mengajarkan satu kasih yang begitu solid, definisi yang begitu solid, dan di dalamnya kasih mengharap segala sesuatu. Ya. Nah, saudara, kita lanjut dengan contoh kasih yang tidak berharap pada diri Petrus, saudara. Ya. Jadi saudara, kita tahu cerita terkenalnya adalah bahwa Petrus ini menyangkal Yesus sampai 3 kali, ya. Padahal dia itu orang yang paling lantang, ya. Tapi kemudian Yesus itu tidak menyerah, ya. Ya, saudara, sebenarnya bisa dibayangkan, ya, kalau seseorang dikhianati seperti Paulus sampai bersumpah tidak mengenal Yesus ketika Yesus ditangkap, ya. Jadi saudara, mungkin orang lain akan mengatakan, wah, sudah tidak ada harapan untuk seorang seperti Petrus, ya, yang melakukan hal yang begitu mengecewakan, ya. Tapi bagaimana dengan Yesus? Ternyata dia tidak sama sekali tidak menyingkirkan Petrus, ya, tidak mencoret dari daftar nama para muridnya, ya. Dan setelah kebangkitan, Yesus secara khusus mencari Petrus untuk dipulihkan, ya, seperti di sini. Ya, ini pasal ayat kedua ini disampaikan oleh malaikat, ya, malaikat. Dan sebenarnya Yesus pesan kepada malaikat, bilang seperti ini, katakan kepada murid-muridnya. Itu kan ada 11, ya, ada 11. Dan kepada Petrus, gitu, saudara, ya. Jadi Petrus secara spesifik disebut, ya. Jadi karena memang Yesus tahu Petrus sedang bermasalah dengan dia, mengecewakan, tapi dia ingin memulihkan Petrus, ya. Nah, nanti kita tahu di kisah Yohanes itu, Yohanes terakhir itu, Yesus menanyakan, apakah engkau mengasihi aku sampai 3 kali, ya, seolah-olah sebagai balasan atas 3 kali penyangkalan itu, untuk memastikan bahwa ya, aku mengasihi engkau, ya. Dan kemudian mempercayakan Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya, ya. Jadi ini gambaran kasih yang mengharapkan segala sesuatu, tidak didasarkan pada kebaikan Petrus, kehebatan Petrus, tetapi keyakinan bahwa Allah Bapa sedang bekerja di dalam Petrus, termasuk di dalam kegagalannya, ya. Itu, saudara, ya. Nah, jadi kasih Yesus ini, kita perlu belajar dari Yesus bagaimana dia mengasihi manusia, saudara. Yesus memang adalah model kita, ya. Baik, itu satu contoh. Nah, bagaimana kasih itu bisa mengharap segala sesuatu, ya. Jadi saudara, ini satu ayat mengatakan, sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, engkau yang akan menjawab ya Tuhan Allahku. Jadi saudara, kasih agape ini objeknya bukan pada orang atau bukan semata-mata pada orang yang kita kasihi, ya, tetapi selalu terkait dengan Allah, dan apa yang Allah bisa lakukan, ya, berdasarkan kuasanya, berdasarkan anugerahnya kepada manusia, ya. Nah, kalau sebagai manusia kita sudah saling gagal, saudara, ya, saling gagal, saling mengecewakan, ya. Jadi sehingga sulit sebenarnya memang secara manusia kita itu memiliki pengharapan satu terhadap yang lain, ya. Dan kita ini manusia berdosa, ya, mudah sekali melakukan kesalahan, ya. Jadi saudara, Alkitab sendiri menyatakan janganlah kita berharap dan percaya kepada orang, ya. Jadi kita itu dilarang berharap pada orang karena orang sangat terbatas, ya. Tetapi kita harus menaruh pengharapan kita kepada Allah, ya. Jadi Allah adalah objek dari pengharapan kita, ya.
bahwa orang yang kita kasih itu Allah bisa lakukan kebaikan sehingga bisa berubah ya. Jadi kita berharap bahwa Allah itu terus bekerja ya, Roma 8:28 untuk kebaikan orang ya. Jadi kita percaya Allah itu belum selesai dengan apa yang Dia kerjakan ya. Dan saudara, kita melalui firman-Nya kita tahu bahwa Dia memberi talenta kepada setiap orang, memberi potensi ya, memberi potensi. Jadi walaupun sudah gagal, katakan seperti Petrus ya, tapi di dalam Petrus itu ada potensi untuk menjadi gembala ya, menjadi gembala, menjadi rasul. Terus saudara, kasih yang dibangun ini, kasih yang dicontohkan Allah dan dibangun ini tidak dikendalikan oleh situasi sekarang ya, tetapi oleh janji Allah ya, janji Allah. Jadi janji Allah dan kemampuan Allah untuk memenuhi janji itu. Yang mustahil bagi Allah adalah mungkin bagi Allah. Yang mustahil bagi manusia adalah mungkin bagi Allah. Itu Lukas 18:27. Jadi saudara, kita mungkin kadang merasa kecewa ya dengan persekutuan kita atau gereja ya yang pasif, yang tidak datang ya, yang atau rekan pelayanan yang tidak serius, yang tidak melakukan tugasnya ya. Tapi saudara, kita percaya ya bahwa kasih Tuhan itu akan terus bekerja ya. Jadi kita harus gigih di dalam percaya kita itu ketika kita mengasihi ya. Nah, karena itu saudara, untuk memiliki kasih yang berpengharapan ini dekat dengan iman, maka kita tidak harus memang berdoa di dalam mengasihi ini ya. Karena kasih kita ini terkait dengan Allah ya, dan kita menjangkau Allah dengan doa ya. Jadi karena itu kita rajin-rajin berdoa untuk orang yang kita kasihi ya, termasuk khususnya untuk mereka yang sulit sepertinya gitu seru ya. Ya, jadi karena apa? Karena Allah adalah sebenarnya sasaran dari kasih kita, dan sumber pengharapan kita itu ada pada Allah untuk agar orang itu kemudian berubah ya. Baik, kemudian ini poin selanjutnya ya, sedikit lebih detail, lebih aplikatif. Jadi saudara, tantangan kasih yang berharap itu adalah di lingkungan terdekat ya. Jadi perhatian Paulus kita lihat ditulis terutama untuk jemaat di gereja, yaitu di Korintus dan di rumah tangga orang percaya ya. Jadi saudara, semakin kita kenal orang ya, semakin kita dekat satu dengan yang lain, maka kita bisa semakin melihat kesalahan dan dosa-dosa orang itu ya. Ya, jadi seperti saudara kalau belum pernah aktif sebagai majelis misalnya di satu gereja, maka kita melihat pendeta ya itu sangat tinggi ya, sangat hebat kok ya, orang-orang tertentu ya. Tapi ketika kita dekat ya, kita menjadi salah seorang majelis dan terus berinteraksi dengan hamba Tuhan itu, kita bisa melihat oh ternyata dia juga manusia, bahkan manusia yang punya kelemahan yang bahkan kadang-kadang lebih ekstrim dari orang awam ya. Jadi saudara, di gereja, di persekutuan ya, di rumah di mana kita saling kenal dekat ya, ini adalah tempat yang paling sulit bagi kita untuk mengasihi ya. Di tempat yang kita sering paling kurang mengasihi ya, seperti itu terjadi di jemaat Korintus. Jadi saudara perhatikan, kalau kita mengadakan persekutuan seperti ini, yang hadir tidak maksimal saudara ya, berapa mungkin separuh lebih dikit ya. Tapi saudara, kalau kita mengadakan acara buka puasa bersama, maka semua orang percaya, semua orang Kristen itu, semua anggota persekutuan kita hadir saudara ya. Nah, itu sedikit banyak menunjukkan betapa tidak mudahnya kita saling mengasihi di lingkungan kita ya. Tapi dengan orang yang kurang dekat, kita seolah-olah mengasihi ya, walaupun kita tahu berdasarkan definisi ini, kasih itu belum kasih agape ya. Jadi sesuai
Karena itu kita harus waspada di tempat-tempat seperti di gereja, di persekutuan, di keluarga, ya. Ya, jadi di dalam keluarga kita itu harus membangun sikap diri untuk terus berharap bahwa orang-orang di keluarga kita, pasangan kita, anak kita, saudara kita itu bisa bertumbuh menjadi lebih baik, ya. Di gereja, ya, di gereja kita berharap, kita mengasihi dan berharap, dengan berharap, ya, jemaat yang sekarang kelihatannya malas, yang datangnya terlambat, ya, atau para pelayan, teman-teman pelayanan yang seenaknya, ya, yang sombong dan sebagainya, itu kita mengasihi dengan berharap mereka akan bertumbuh, ya, akan bertumbuh, ya. Itu saudara renungan kita. Nah, sedikit penutup, ya. Jadi kasih sejati itu memiliki optimisme ilahi, ya. Jadi kasih itu pada hakikatnya tidak pesimis, ya, tapi optimis, ya. Jadi kasih, ya, yang sejati itu adalah kasih yang dikatakan Paulus mengharap segala sesuatu. Jadi artinya berarti kasih itu tidak pernah kehabisan pengharapan akan orang yang kita kasihi, ya. Jadi ini adalah bukan kasih biasa manusiawi, tapi kasih ilahi, agape, bahasa ini Yunaninya, ya, yang adalah kasih Allah sendiri yang diberikan kepada kita dan dikembangkan di dalam diri kita, ya, yang selalu percaya, sebelumnya dikatakan begitu, dan selalu berharap, tidak pernah menyerah, ya. Jadi kalau orang lain mengatakan sudah mau menyerah, maka kasih sejati berkata Tuhan belum selesai, ya, kita masih mau terus, ya. Nah saudara, karena itu saudara perhatikan aplikasi daripada kasih yang mengharap ini adalah di lingkungan dekat kita, saudara, di keluarga, di komunitas gereja, di tempat kerja, ya, khususnya di persekutuan kita, ya. Jadi di keluarga, ya, kita jangan menyerah dengan orang-orang di lingkungan kita, ya. Terus doakan, terus sampaikan sesuatu, terus percaya bahwa Allah bekerja, bahwa Allah sanggup memulihkan mereka, ya. Di komunitas Kristen seperti di persekutuan kita atau di gereja kita, ya, mungkin ada saudara kita yang bermasalah atau jatuh dosa, ya, maka kita tetap mengasihi mereka, ya, percaya bahwa Tuhan akan memulihkan mereka, ya. Jadi kita memberi kesempatan mereka untuk berubah, ya. Kita yakin Allah itu akan terus menyempurnakan pekerjaannya di dalam diri orang, dan kita melihat potensi, ya, potensi bahwa orang itu memiliki sesuatu yang Tuhan anugerahkan dan potensi untuk dia menjadi lebih baik, dan doakan perubahan itu. Jadi setelah kita perhatikan aplikasi kita ini memang terus saja aplikasinya di dalam mendoakan, ya, dalam mendoakan. Di tempat kerja seperti kita, di persekutuan kita, ya, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, maka kita jangan menyerah dengan rekan kerja yang sulit, ya, yang sulit, yang, ya, sulit kerjasama, sulit mendengar, ya, tergantung, ya, ada di tempat kita kerja, kita ada atasan, ada kolega sesama level yang sama, ada yang bawahan, dan mereka sebagai manusia bisa menimbulkan kesulitan untuk bekerja sama, ya. Atasan yang keras, atasan yang semaunya, ya, kolega yang tidak mau kerjasama, ya, yang malas dan sebagainya. Demikian juga dengan tim atau juniornya yang malas belajar dan sebagainya, ya, atau, ya, mengecewakan, gitu, ya. Jadi saudara jangan menyerah dengan orang-orang seperti ini. Kita doakan, ya, kita memberikan dukungan, ya, tergantung situasinya, ya. Mari kita memiliki optimisme yang ilahi itu, bahwa Tuhan terus bekerja di dalam diri kita, di dalam orang lain, agar orang itu bertumbuh, ya. Karena kasih itu kan berkorban untuk kebaikan orang lain, ya. Jadi belum berakhir. Nah, saudara, kalau kita bisa memiliki kasih dengan pengharapan seperti ini,
maka ini akan menjadi kesaksian di tengah lingkungan kita di di lingkungan MRI. Wah, ya, walaupun ada orang yang tidak bisa lagi kerjasama dengan si A, si B, tetapi orang-orang di persekutuan ini terus saja tidak menyerah untuk mengusahakan kerjasama yang baik. Ya, itu saudara ya renungan kita. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua dan kita bisa berbagi tentang pengalaman ya, pengalaman dalam mengasihi yang mengharap segala sesuatu ini, yang tekun di dalam kasih ini ya, mengharap kebaikan, mengharap hal yang baik kepada orang yang kita kasihi, baik memberi ya, jadi saudara mengasihi orang dengan terus berpengharapan, maupun orang lain mengasihi saudara dengan kasih seperti ini ya. Mungkin ada yang ingin bisa berbagi seperti itu, atau apa, atau di mana ya, atau siapa yang menjadi tantangan terbesar bagi Anda untuk mengasihi dengan kasih yang berharap ini ya, dengan kasih yang berharap ini. Nah, yang ketiga adalah lebih ke arah apa yang bisa kita lakukan atau praktekkan agar kita ini bisa mengasihi sesama dengan berharap, dengan selalu berharap itu, dan kasih kita yang seperti itu terus bisa bertumbuh. Jadi apa yang kita bisa kerjakan ya? Tadi kan sudah ada kata kuncinya itu berdoa dan lakukan sesuatu ya. Berdoa ya, selalu kita mulai dengan berdoa ketika kita ya, biasanya kasih ini terkait dengan orang yang sulit atau menimbulkan masalah di dalam relasi dengan kita. Kita tahu manusia tidak bisa diubah oleh manusia, tetapi Tuhan bisa. Karena itu jalan pertama berdoa, dan kemudian kita lakukan sesuatu ya, kita lakukan sesuatu. Baik, itu dari saya kembalikan.